Halo, kita jumpa lagi di channel Welina Sembayang Official. Seperti janji saya pada video sebelumnya, kali ini kita akan membahas langsung FR dari soal SKB yang sudah saya tampilkan pada video sebelumnya. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menerangkan penjelasan masing-masing dari beberapa FR yang sudah kita peroleh dari beberapa teman-teman yang sudah ikut SKB pada tanggal 1 dan juga pada tanggal 2 September yang lalu. Nah, di sini saya tidak akan membuatnya ke dalam bentuk soal, tapi langsung saja dari beberapa yang sudah kita peroleh informasi tentang data FR-nya, langsung saja kita mencari pilihan jawaban yang paling tepat dan kita bahas bersama-sama supaya mempermudah persiapan kita dalam menghadapi SKB nanti. Nah, untuk soal yang ini ya, yang tentang resusitasi, jadi di sini karena keterangannya bahwa bayinya sudah berada di bawah lampu, ya artinya sudah dihangatkan, kemudian juga sudah dihisap lendir, dan apa langkah yang tepat, atur posisikah atau ventilasi. Nah, jadi kalau sudah dilakukan hisap lendir, ya dan juga sudah di bawah lampu, maka tindakan selanjutnya itu adalah dilakukan ventilasi ya, dilakukan ventilasi. Ventilasi itu adalah memasukkan oksigen ya melalui pemasangan sungkup dengan menutupi mulut dan hidung bayi. Nah, kemudian di sini kalau yang tentang TBBJ, tafsiran berat badan janin, ya karena di sini nggak ada data sudah masuk pintu panggul atau belum, yang ada hanyalah data TFU dan usia kehamilan. Nah, jadi di sini kalau memang dia usia kehamilannya sudah di atas 36 minggu atau 37 minggu pada primigravida, maka itu sudah kita katakan masuk pintu atas panggul. Jadi rumusnya itu adalah tinggi fundus uteri dikurang 11, kemudian hasilnya dikali 155. Itu kalau dia sudah masuk pintu atas panggul. Kemudian juga kalau misalnya keluhan perdarahan pada abseptor KB IUD, maka penanganannya kalau misalnya di situ ada option diberikan pil kombinasi ataupun pola nutrisi atau dirujuk, maka pilihan jawaban kita adalah dirujuk karena kompetensi kita bukan memberikan pil kombinasi, apalagi itu adalah abseptor KB IUD. Jadi kita akan memilih option jawaban itu dirujuk apabila pelayanannya di praktek mandiri. Oke, kemudian kalau tentang KBIUD, ya kalau misalnya di sini nanti ada ditemukan soal bahwa KBIUD pada ibu yang usianya 45 tahun mengalami perdarahan banyak dan jenis IUD-nya itu adalah Cooper T ya, IUD Cooper T 380 dan sudah pakai 15 tahun yang menyebabkan perdarahan itu kemungkinan itu adalah karena masa IUD sudah habis. Karena jika masa IUD sudah habis tetap dipakai itu memang salah satu efek yang terjadi itu bisa mengakibatkan peradangan, perdarahan, dan juga infeksi pada akseptor KB. Namun nanti diperhatikan juga apabila abseptor KB IUD itu kalau dia sudah usianya itu pramenopause ataupun perimenopause ataupun sudah menjelang menopause ya. Karena salah satu penyebab perdarahan juga bisa akibat daripada gangguan hormon ya, perubahan hormon pada perimenopause. Jadi jika abseptor KB IUD jangan lupa diperhatikan juga usia si ibu. Kemudian juga ada soal tentang peringatan Hari Cuci Tangan ya. Jadi Hari Cuci Tangan itu diperingati setiap tanggal 15 Oktober. Kemudian soal tentang nawacita ya, di sini saya tampilkan tentang nawacita, khususnya nawacita poin yang kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Dan juga soal tentang visi Kemenkes ya, visi Kemenkes tahun 2014 yaitu adalah terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.
Kemudian saya juga mau menerangkan tentang kasus anemia ya, kalau misalnya nanti ada soal tentang kasus anemia karena tidak diterangkan bentuk soalnya seperti apa, maka saya akan menerangkan di sini adalah kalau anemia ringan itu HB-nya itu adalah 9 sampai 10 dan kalau anemia sedang itu adalah 7 sampai 8 dan anemia berat itu adalah HB-nya kurang dari 7. Nah, memang pada beberapa literatur ada juga mengatakan kalau 10 itu masih dikatakan normal dan belum anemia, tetapi di sini saya terangkan bahwa 9-10 masih sudah dikatakan anemia ringan pada kehamilan. Kemudian juga pada jadwal ANC ya, jadwal ANC untuk standar minimal itu adalah jadwal ANC itu kunjungan ANC pada kehamilan itu adalah 4 kali, yaitu dengan rumus 112 ya, 1 kali di trimester 1, 1 kali di trimester 2 dan 2 kali di trimester 3. Itu adalah jadwal ANC yang standar minimal. Kemudian jadwal yang untuk anjuran itu adalah dilakukan setiap 4 minggu itu pada sebelum kehamilan 28 minggu dan setiap 2 minggu sekali sebelum kehamilan 36 minggu. Nah, jika sudah aterem ataupun sudah 37 minggu, maka kunjungan ANC yang disarankan itu adalah setiap 1 minggu sekali sampai persalinan. Nah, kemudian juga ada contoh soal ya, di situ dikatakan bahwa bidan mempersilahkan pasien untuk memilih alat kontrasepsi. Nah, optionnya atau di situ ada diterangkan tentang respect for person ya. Itu adalah tentang prinsip etik, di mana kalau respect for person itu adalah menghargai pilihan mandiri. Artinya klien atau pasien itu kita berikan kebebasan untuk memilih apa jenis kontrasepsi yang dia inginkan. Kalau beneficence itu adalah tentang berbuat baik supaya tidak merugikan. Jadi kita seefektif mungkin agar klien tidak dirugikan dalam melaksanakan jenis kontrasepsi tersebut. Kalau justice itu adalah bersifat adil dan tidak membeda-bedakan. Jadi karena di sini diterangkan bahwa bidan yang mempersilahkan pasien untuk memilih alat kontrasepsi, maka itu lebih ke prinsip etik tentang respect for person. Kemudian ada juga soal tentang diare ya. Soal tentang diare di sini saya terangkan kalau diare ringan atau sedang itu salah satu gejalanya itu adalah mata cekung, merasa haus, kemudian biasanya penanganannya itu diberikan oralit, ASI dan zinc ya. Dan kita rawat kemudian kunjungan ulang setelah 3 hari kemudian. Nah, kalau dehidrasi berat itu dia sudah matanya cekung dan sudah mulai malas minum. Jadi kalau ringan dan sedang tadi dia kan bawaannya haus gitu ya. Kalau udah dehidrasi berat dia itu sudah malas minum dan itu adalah beri cairan ASI, zinc dan ini dirujuk ya. Kemudian kalau diare persisten itu adalah diarenya yang sudah terjadi 14 hari secara berturut-turut. Nah, kemudian ada juga soal tentang deteksi tumbuh kembang, tapi di sini hanya diterangkan tentang deteksi tumbuh kembang, tidak diterangkan bahwa deteksi tumbuh kembang apa gitu ya, optionnya apa gitu tidak diterangkan. Jadi saya akan terangkan kembali kalau untuk deteksi tumbuh kembang itu, kalau untuk perkembangan sendiri itu adalah deteksinya itu dengan cara KPSP ya, Questionnaire Prescreening Perkembangan, dan juga TDL ya, tes daya lihat dan tes daya dengar. Kalau untuk pertumbuhan sendiri, deteksi pertumbuhan itu adalah dengan cara mengukur berat badan per tinggi badan dan juga LKA atau lingkar kepala anak. Sementara kalau untuk deteksi penyimpangan mental emosional pada anak itu adalah dengan kuesioner masalah mental emosional ya atau KEME dan checklist for autism in toddlers atau CHAT ya. Kemudian gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau GPPH. Nah, itu adalah beberapa yang dilakukan untuk mendeteksi tumbuh kembang pada anak atau balita. Nah, kemudian ada juga soal tentang simbol ketuban ya. Jadi jangan sampai salah, ini termasuk soal yang mudah, tapi jangan sampai lupa untuk simbol air ketuban pada partograf itu. Kalau U itu artinya utuh, kalau J artinya jernih, kalau K artinya itu kering atau sudah tidak ada ya. Jadi bukan keruh, tetapi kering atau sudah tidak ada. M itu adalah air ketuban mengandung mekonium, dan kalau simbolnya D itu artinya ada noda darah atau ada darah bercampur dengan air ketuban.
Nah, ada juga soal tentang kontraksi yang lemah saat persalinan ya. Jadi, kalau kontraksi yang lemah saat persalinan itu diagnosanya itu disebut dengan istilah inersia uteri. Tapi tidak diterangkan apakah ini termasuk inersia uteri primer atau inersia uteri sekunder. Kalau primer artinya memang dari awal persalinan itu dia hisnya itu lemah atau tidak kuat gitu ya. Kalau dia inersia uteri sekunder artinya dari awal persalinan kontraksinya itu bagus, hisnya itu kuat, tetapi tiba-tiba di tengah persalinan itu pada kala itu sebelum sebelum terjadi pengeluaran janin itu tiba-tiba hisnya menjadi lemah. Artinya di awalnya bagus, di tengah-tengah kemudian menjadi tidak bagus. Itu artinya inersia uteri sekunder. Jadi itu adalah pengertian dari kalau kontraksinya lemah atau hisnya lemah pada saat persalinan. Nah, oke, sekian dulu pembahasan tentang FR untuk bagian yang pertama. Nanti saya akan buat lagi beberapa pembahasan FR bagian yang kedua. Semoga bermanfaat dan semoga lulus SKB. Terima kasih.